Guys, hari ini aku mau ngasih tahu uh, awal mula aku tuh masuk ke dunia kripto. Waktu itu aku masuk di tahun 2023. Aku waktu itu lihat-lihat konten lah ya kan, dari Bro Timothy dan masih banyak lagi orang-orang yang sharing tentang kripto. Memang waktu itu di tahun 2022, ya mungkin ya setauku ya, mungkin di tahun 2022 itu sampai 2023 2024 itu memang trennya di Bitcoin atau mungkin kripto yang gue tahu ya, ini menurut gue. Dan waktu itu gue memang uh, seliweran lah di TikTok gitu, kayak banyak banget yang bahas tentang kripto, apalagi dulu juga masih kenceng-kencengnya si bro Tim. Jadi gue kenal lah, dan awalnya gue apa sih ini, kayak Bitcoin apa ini nggak jelas gitu kan. Akhirnya gue penasaran waktu itu, jadi gue cari tahu dan gue pelajari waktu itu. Akhirnya gue belajar dan akhirnya gue waktu itu masuk di ya kecil-kecilan. Waktu itu juga modal masih kecil, jadi masuknya kayak cuman 1 juta 2 juta gitu. Tapi waktu itu gue nggak seriusin karena memang fokusnya itu masih benar-benar fokus di kerjaan, juga sibuk juga. Jadi ya udah taruh aja duit, ada kayak duit sisa itu taruh beli Bitcoin, beli ETH, beli Sol gitu, taruh lah. Nggak, waktu itu nggak ada yang kayak belajar fundamental, teknikal apa itu ya, belajar basic aja lah. Tapi nggak yang kayak orang benar-benar tahu tentang kripto terus mereka mendalami, itu nggak. Gue waktu itu nggak, salahnya gue di situ. Gue kenal di tahun 2023, salahnya gue tidak mau mendalami tentang dunia kripto. Dan akhirnya waktu itu ada koreksi di Februari kemarin. Februari itu koreksi turun sampai 70 ya kalau nggak salah, 70. Dan aku masuk di situ lumayan besar waktu itu, lumayan besar lah. Dan akhirnya aku tuh di situ minus banyak sih sebenarnya, dan aku sebenarnya waktu itu agak panik, waduh ini gimana nih ya kan. Aku benar-benar masuk pas di pucuk tuh, di Februari, pas di pucuk Februari atau apa gitu. Pokoknya kayaknya aku sayangnya Februari aku masuk di pucuk. Dan habis masuk itu nggak lama market crash, turun, koreksi. Dan di situ aku panik karena memang aku posisinya di situ all in waktu itu. Benar-benar duit yang aku punya tuh aku masukin. Kayaknya waktu itu aku cuma megang duit tuh kisaran 500.000 kayaknya. Makanya ketika market crash aku benar-benar panik gitu. Jadi waktu itu aku benar-benar yaudahlah, tahan dulu aja, pasti nanti bakal naik lagi gitu. Dan berhari-hari itu aku kayak gila, mau kerja aja sampai kepikiran, tidur aja susah banget. Jadi alhamdulillah waktu itu di Maret atau April itu market naik lagi. Dan disitulah kebangkitanku di dunia kripto tuh mulai terang. Benar-benar dari sejak itu, dari Februari sampai Maret atau April, yang aku rugi dari Februari ke sampai April. Dan disitu aku dapat keuntungan besar juga. Dari situlah wah gila ya, duit gue masuk segini, ternyata segini gitu. Jadi punya apa ya, punya kayak punya rasa surprise gitu loh, kayak punya rasa wah kayaknya gue pengen lagi nih dapetin momentum seperti ini. Jadi waktu itu memang gue hoki aja sih, jadi gue pas banget waktu itu masih masuk di Februari. Dan menurut gue itu salah satu kehokian, dan gue bisa manfaatin hoki tersebut. Itu menurut gue sangat-sangat fleksibel sekali dan sangat-sangat untung sekali waktu itu. Dan makanya gue sekarang
sejak gue untung di saat itu, gue sampai sekarang benar-benar fokus di dunia kripto. Tapi yang gue mau sharing ke teman-teman sekarang adalah jangan pernah yang namanya lu all in di kripto. Karena kenapa? Market anyway kita tidak ada yang tahu ya. Kayak waktu itu, kalau memang market nggak bisa naik, mati gue nggak bisa makan. Gue waktu itu mikir besok gue mau makan apa. Karena bener-bener kayaknya sisa berapa ya, 300.000 kan di rekening. Itu bener-bener gue stres gila. Gue besok mau makan apa, cok. Ini udah kerjaan berantakan, porto minus, duit gue all inin. Itu gue bener-bener gak bisa tidur berapa hari ya itu. Awalnya kan keras itu mungkin lama deh, pokoknya itu bener-bener pusing banget. Dan gue mau kasih tahu ke teman-teman, lu mau investasi itu boleh, bagus sekali, tapi dengan standar porsi yang standar. Jangan mentang-mentang lu punya berefektasi, wah ini kalau gue masuk segini nih duit gue jadi segini. Nah itu jangan, karena kalau kita di dunia investasi itu nggak ada yang pasti. Kita nggak bisa nebak arah harganya bakal kemana, itu nggak bisa. Jadi dibagi aja. Misalnya lu gajian berapa ya, berapa lah, pokoknya lu bagi aja. Misalnya lu mau invest 5% dari total gaji lu, atau dari total budget lu, atau 10%, itu terserah. Yang penting jangan all in semua, karena memang kalau di dunia kripto itu nggak ada yang pasti, jadi bahaya sekali. Nah itu adalah salah satu pengalaman gue selama gue di dunia kripto. Memang ada penyesalan waktu itu di 2023. Gue itu benar-benar kayak ya udah, gue taruh duit dan gue nggak tahu proyeknya gimana. Kayak Ethereum ini gimana, di belakangnya siapa, Bitcoin memang waktu itu tahu sedikit lah tentang Bitcoin, yang itu memang nggak ada yang punya, maksudnya Satoshi gitu kan. Waktu itu mikirnya kayak, oh ini dulu yang punya Satoshi, tapi nggak tahu ya orang yang hilang gitu. Dulu tahu-taunya kayak gitu aja. Jadi waktu itu kayaknya cuman invest, taruh duit per bulan rutin. Dan akhirnya gue waktu itu masuk di Februari, meledak di April, dan dari April itu sampai sekarang gue bener-bener fokus di dunia kripto. Dan gue thank you sekali buat Bro Timothy, udah ngubah hidup gue. Dan apa ya, gue bener-bener bisa 90% mindset dari segi finansial itu semua berubah sejak gue kenal Bro Tim dan gue main di kripto itu investasi. Sebenarnya gue nggak ada investasi sama sekali, gue nggak ngerti apa itu investasi, gue nggak ngerti sama sekali, gue nggak ngerti. Tapi waktu itu gue belajar aja dan akhirnya gue ngerti. Jadi buat teman-teman kalau mau investasi boleh, menurutku bagus, tapi dengan standar porsi yang memadai, yang standar lah, jangan berlebihan. Karena kalau lu all in bahaya. Karena hoki itu tidak ada yang gua ngeliat lu hokinya bakal ke lu, itu enggak kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman, teruslah belajar, upgrade skill, teruslah pertajam di dunia cryptocurrency. Dan jangan lupa selalu mencari mentor yang benar-benar bisa mementori lu. Jadi jangan sampai lu dapat mentor yang abal-abal dan justru membuat lu masuk lagi ke jurang. Jadi itu jangan. Jadi menurut gua, satu, cari mentor yang benar. Kedua, benar-benar fokus belajar ya, upgrade skill, fundamental segalanya. Lu pahami lah sistem kriptonya. Nah itu pasti lu terjamin. Dan mungkin nanti gue bakal bahas kayak siklus Bitcoin dan seterusnya. Nanti gue juga bakal buat kayak video nyicil Bitcoin lah.
atau nyicil koin-koin lah. Mungkin saat ini koin yang lagi gue suka tuh satu Doge, kedua itu PP. Mungkin yang paling suka sih Doge ya. Untuk saat ini memang porto gua 60% tuh di Doge sekarang. Jadi gue suka banget Doge. Ya, next time nanti gue bakal buat video tentang cicil Bitcoin. Buat teman-teman yang mau dapat saran atau mungkin ada pertanyaan boleh komen nanti ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.